istri sang penguasa. Seren Yulia Atmaja adalah gadis cantik yang baik hati namun terlihat dingin. Dia diusir oleh sang ayah. Sedangkan kekasih yang dicintainya mencampakkannya dan lebih memilih saudara tirinya. Dengan bantuan seorang pria berkuasa, Seren membalaskan sakit hatinya kepada orang-orang yang telah menyakitinya. Apakah Seren akan bahagia? Yuk simak ceritanya. Seren Yulia Atmaja adalah seorang gadis cantik yang baik hati. Namun karena sikapnya yang dingin dan acuh tak acuh dia selalu dikatakan gadis sombong. Seren tinggal sendiri di apartemen miliknya setelah hampir 3 tahun meninggalkan kediaman ayahnya, yang telah menikah lagi setelah bercerai dengan sang ibu. Ibunya sendiri tinggal di luar negeri bersama kakeknya. Karena Seren ingin tinggal di negara ini jadi diputuskan untuk tinggal sendiri. Seren bekerja di sebuah perusahaan yang cukup besar dan terkenal di negara A, yaitu perusahaan Kusuma. Dia menjabat sebagai seorang manajer perencanaan. Setiap pagi Seren rutin melakukan jogging di taman dekat apartemen miliknya sebelum pergi ke kantor. Pagi itu sebelum dia mulai jogging, tiba-tiba ponselnya berdering. Dilihatnya di layar ponsel tertulis nama kakek, ayah dari sang ibu, yaitu Dirga Sanjaya. Halo, selamat pagi Kek, bagaimana kabar kakek? Sapa Seren begitu dia menerima panggilannya. Pagi Seren, kakek baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Aku juga baik-baik saja. Ada apa kakek menghubungiku pagi-pagi begini? Aku baru akan pergi untuk jogging. Tanya Seren sambil berjalan keluar dari apartemen. Begini, kakek mau kamu menemui cucu dari teman kakek sore ini. Dia pria yang baik dan juga mapan. Dia baru saja kembali ke negara A, kakek Dirga menjelaskan. Perjodohan lagi. Sampai kapan kakek akan terus mempertemukanku dengan laki-laki? Aku pasti akan segera menemukan calon pendampingku sendiri. Jawab Seren sambil memijat pelipisnya. Kamu ini. Selalu saja itu jawabanmu. Sampai kapan kamu akan terus sendiri? Sejak kamu ditinggalkan Riko, kamu tidak pernah dekat dengan laki-laki manapun. Kamu harus mulai membuka hatimu untuk pria lain. Sudah hampir 3 tahun berlalu semenjak kejadian itu. Apalagi yang ingin kamu tunggu? Sudahlah Kek, tidak perlu membahas masa lalu. Baiklah aku akan menemui pria pilihan kakek. Aku ingin lihat, kali ini pria seperti apa yang kakek pilih untukku. Kata Seren dengan sedikit mengejek. Kali ini kakek yakin kalian pasti akan sangat cocok. Dia dewasa dan tampan. Dia juga cerdas dan berwibawa. Kau tidak akan menyesal bertemu dengannya. Baiklah Kek, aku akan menemuinya nanti. Sekarang aku tutup teleponnya karena aku mau pergi jogging. Ya Kek? Tanya Seren dengan nada sedikit merayu sang kakek. Baiklah. Nanti kakek akan menghubungimu lagi untuk memastikan apakah kamu bertemu dengannya atau tidak. Kata sang kakek dengan tegas. Baik kakek. Sampai jumpa lagi. Bye. Seren langsung menutup panggilan teleponnya. Selalu saja perjodohan. Aku ini masih terbilang muda. Baru 29 tahun. Tapi kakek selalu sibuk dengan perjodohanku. Seren mulai jogging sambil menggerutu dengan ekspresi wajah yang berubah-ubah. Dari jauh seorang pria tanpa sengaja memperhatikannya. Gadis yang lucu. Dia berlari dengan ekspresi kesal seperti itu. Dia tersenyum di dalam mobil saat melintasi sang gadis. Memalingkan sejenak pandangannya dari laptop di pangkuannya. Tuan, kakek Anda mengatakan bahwa Anda memiliki janji temu dengan cucu dari teman beliau pada sore hari nanti. Beliau sudah mengatur sebuah restoran agar Anda dapat bertemu dengannya. Kata Henry sang asisten. Baiklah, kita lihat saja nanti. Sekarang kita temui dulu Steve dan Mario. Katanya sambil kembali menatap laptop miliknya. Baik Tuan. Henry terus melajukan mobil dengan kecepatan sedang menuju kediaman Mario, salah satu teman dari majikannya. Seren yang selesai jogging kembali ke apartemen dengan badan penuh keringat. Ketika dia hendak mandi, ponselnya kembali berdering. Kali ini telepon berasal dari seorang teman, yang kini berada di luar negeri. Halo Seren. Bagaimana kabarmu? Kata Angel. Teman baik Seren satu-satunya. Seren sedikit menjauhkan ponsel dari telinganya. Aku baik. Tapi bisakah kamu tidak berteriak? Telingaku yang baik-baik saja bisa tuli dalam sekejap karena teriakanmu itu. Kata Seren dengan nada bicara yang sedikit mengejek. Baiklah. Maaf. Aku terlalu bersemangat karena merindukanmu.
Aku akan berkunjung ke negara A hari ini. Bisakah kamu menjemputku di bandara? Kamu akan ke sini. Berapa lama kamu di sini? Kapan kamu tiba? Tanya Seren begitu antusias. Hei hei. Bisakah bertanya satu persatu? Aku akan tiba di sana petang. Mungkin kamu bisa menjemputku jam 7 malam. Baiklah. Aku akan ke sana. Tapi sore ini aku harus menemui seseorang terlebih dulu. Nada suara Seren sedikit melemah. Hah. Kamu akan ikut kencan buta lagi. Pria seperti apa kali ini? Angel terdengar begitu antusias. Kata kakek dia adalah cucu dari temannya. Entahlah pria seperti apa dia. Aku tidak bertanya. Baiklah, baiklah. Kamu bisa menemuinya terlebih dahulu dan nanti ceritakan padaku seperti apa dia. Baiklah, sampai jumpa nanti. Aku harus bersiap ke kantor. Oke. Bye. Mereka mengakhiri sambungan teleponnya dan Seren segera bersiap untuk pergi ke kantor. Setelah dia tiba di kantor, dia melihat semua pegawai cukup sibuk dan membuatnya penasaran. Apa yang terjadi? Kenapa semua orang terlihat sibuk? Tanya Seren pada salah satu office boy. Manajer Seren. Besok direktur baru akan datang. Dia cucu dari direktur sebelumnya dan dia juga baru kembali setelah cukup lama tinggal di luar negeri. Kata office boy dengan sopan. Oh begitu. Terima kasih. Seren meneruskan langkahnya menuju ruangannya. Karena ini awal pekan jadi pekerjaannya tidak terlalu banyak. Seren hanya memeriksa beberapa dokumen perencanaan saja. Tanpa terasa waktu bergulir dengan begitu cepat. Kini sudah saatnya bagi dia untuk pulang dan menemui pria kencan buta yang telah kakeknya pilihkan kali ini. Seren langsung menerima panggilan sang kakek. Halo Seren. Kamu sekarang di mana? Jangan bilang kalau kamu tidak bisa datang. Kata sang kakek yang langsung bicara begitu panggilannya terhubung. Aku baru saja tiba kakek. Ini aku sedang mencarinya. Jawab Seren yang baru turun dari mobil dan berjalan memasuki restoran yang telah disepakati. Oh, bagus kalau begitu. Kakek matikan teleponnya. Kakek Dirga langsung mematikan teleponnya setelah selesai bicara. Ish, kakek ini. Seren melenggang masuk ke dalam restoran dan terlihat seorang pria yang tengah duduk dengan setelan jas putih yang begitu elegan dan sangat pas di tubuhnya dengan secangkir kopi di tangannya. Dari caranya duduk dengan posisi badan yang tegap dia terlihat berwibawa dan gagah. Kulitnya yang putih, hidungnya yang mancung, bibirnya yang tipis serta alisnya yang tebal menambah kesan indah bagai lukisan. Seren berjalan mendekatinya. Permisi. Apakah Anda Juda? Saya Seren. Petik 2. Sapa Seren ketika tips di meja Juda. Gadis ini. Gadis yang tadi pagi kulihat ketika dia sedang jogging. Kata Juda dalam hati. Dia pun tersenyum dan mempersilakan Seren duduk. Silakan duduk dulu. Kamu mau pesan apa? Tanya Juda kepada Seren dan tangannya melambai memberikan isyarat kepada pelayan untuk mendekatinya. Saya pesan latte 1 ya. Kata Seren datar tanpa melihat buku menu terlebih dahulu. Baik. Ditunggu pesanannya. Pelayan pergi meninggalkan mereka berdua. Pria ini. Entah kenapa aku merasa nyaman dan tidak perlu bersikap waspada di depannya.